pemirsa, kami masih membahas mengenai redam euforia pelonggaran PPKM dan kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya. Sudah ada Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Diki. Selamat malam waktu Australia. Sehat Pak Diki? Alhamdulillah Mbak April. Baik, sehat. terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bicara Pak Diki. Pak Diki, ini Indonesia mulai ada napasnya nih Pak Diki, udah enakan dikit karena kita udah memasuki fase pelonggaran PPKM. Nah ini menurut Pak Diki ini menjadi titik mula pandemi ini akan berakhir atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, yang harus disadari pandemi masih jauh dari selesai. Bahkan saya harus agak sampaikan kabar agak jelek ya, pada diskusi dengan para peneliti di banyak center dunia kemarin siang itu pandemi ini prediksi terburuk berakhir 2025, prediksi terburuk tapi ini di luar prediksi yang tadinya saya optimis akhir 2022 tahun depan. Tapi ternyata beberapa pusat penelitian melihat ini akan bisa sampai 2025. Walaupun itu bisa juga berubah ya. Karena apa? Karena varian baru yang kemungkinan nanti muncul di luar varian Mu, varian C12, ini akan ada potensi varian lain yang lebih hebat daripada Delta. Nah ini yang artinya membuat kita sangat harus waspada. Tapi di sisi lain ya harus disadari juga bahwa bukan berarti wah kita jadi susah segala, enggak juga. Kalau kita bisa dalam leveling PPKM ini menjaga setidaknya paling tinggi levelnya PPKM level 2, ya kita akan bisa beraktivitas apapun tanpa memperburuk situasi pandemi. Nah inilah yang harus disadari oleh pemerintah, kabupaten, kota, sampai masyarakat, semua pihak bahwa kalau ada pertanyaan pada saya, PPKM itu kapan sih? Ya sampai pandeminya dicabut. PPKM itu harus ada. Karena PPKM ini, bertingkat ini, adalah penjaga gawang. Gitu. Okay. Jadi kita punya peta jalan pemulihan. Nah penjaga gawang ibarat ini lalu lintasnya masih semrawut. Jadi ya polisinya harus banyak dulu. Gitu. Harus ada dulu. Nah inilah PPKM bertingkat itu. Bertahap, semakin orang semakin disiplin, semakin orang ini, ya kita jaga PPKM-nya di level 1. Jadi ya sampai kapannya ya sampai pandemi ini berakhir. Tapi kan aktivitas bisa terus jalan. Kan sekarang udah mulai longgar kan Mbak April ini semuanya. Jadi harus terbiasa untuk hidup berdampingan sampai pandemi ini berakhir. Betul. Begitu ya Pak Diki. Menarik yang dikatakan Pak Diki bahwa ini diprediksi para ilmuwan pandemi akan berakhir 2025 karena akan ada terus varian baru yang muncul. Nah faktor-faktor apa saja sih Pak Diki yang menyebabkan varian-varian ini bermunculan, apalagi lebih ganas daripada varian Delta? Ya terutama karena masih terjadi di banyak wilayah, banyak negara kawasan di dunia ini yang 3T, 5M dan vaksinasinya ini belum bersinergi kuat. Ya. Bahkan terkesan banyak daerah ya sekedarnya aja gitu, sekedarnya. Asal melakukan testing sesuai dengan benchmarknya WHO sudah dicapai ya sudah dia merasa puas diri. Padahal nggak begitu. Karena bicara untuk merespon COVID-19 ini sebetulnya ya kita harus temukan kasus sebanyak mungkin. Kalau misalnya terbatas testing, karena mahal testing, sejak tahun lalu saya sudah usulkan, ya udah bikin klinik demam itu maksudnya lakukanlah, misalnya temukan kasusnya, terduga kasusnya. Kalaupun nggak bisa testing, yang penting tuh intinya tuh di isolasi karantina, Mbak. Kan sekarang pemerintah sudah memperkuat nih isolasi karantina terpusat. Nah itu yang benar harus dari sejak awal kita lakukan ini di semua wilayah. Kalau bicara testing yang nggak bisa, yang penting tenaga kesehatan dibantu kader itu menemukan yang terduga terinfeksi dan kontaknya. Itu yang dipersuasi untuk bisa melakukan isolasi karantina terpusat. Dan memang harus terpusat karena supaya efektif isolasi karantinanya. Karena kalau nggak efektif, ya nggak akan efektif memutus mata rantai penularannya. Karena kenapa harus efektif dan kenapa bisa tidak efektif kalau isoman? Ya karena orang kan belum tentu semua bisa disiplin, belum tentu tempatnya sesuai, belum tentu juga dia bisa tetap ada di rumah karena kecukupan supply kan, kecukupan kebutuhan dasar. Nah inilah kenapa kita harus mulai melakukan yang namanya berdamai
dalam masa transisi ini, ya antara lain juga strateginya dibuat lebih cost efektif, dibuat strateginya lebih berdaya ungkit, tidak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk sektor ekonomi, kan itu tujuan kita, dan sektor lainnya termasuk pendidikan kan, supaya yang semua itu bisa berlangsung tapi tidak memiliki risiko tinggi terjadi perburukan. Nah, kalau varian ini varian ini terjadi karena apa? Karena lemahnya kontrol, ya orang mudah terinfeksi, akhirnya mutasi terjadi, karena replikasi, nah itu terjadi varian. Dan sedikit meluruskan dan menambah ya apa yang disampaikan Bu Kurniasis dalam segmen sebelumnya. Jadi ini yang harus disadari oleh kita semua ya, bahwa ketika varian baru, misalnya varian Mu, bahkan yang lebih serius saya sampaikan varian C12. Kenapa saya bilang varian C12 lebih serius? Karena semua mutasi yang ada di semua varian yang ada sekarang, termasuk alpha, beta, delta, gamma, itu ada semuanya di varian C12. Sehingga kalau disebut varian mana yang bisa berpotensi melebihi varian delta, ya varian C12. Nah, bicara varian-varian muncul, ini tidaklah serta-merta harus dari negara. Misalnya ini varian Mu kan dari Kolombia nih, atau negara sekarang udah banyak, misalnya 40 Bahkan Jepang sudah masuk ya Pak Diki? Ya, bahkan Malaysia udah kan, Malaysia udah nih sekarang. Malaysia sudah ya Pak Diki? Nah ini artinya bukan berarti kita jaga Malaysia ini, enggak. Karena gini, yang timbul varian-varian itu tidaklah serta-merta bahwa itu dari Kolombia, nggak mesti begitu. Karena varian ini bisa lahir independen. Independen itu begini, bersamaan lahirnya. Di Indonesia lahir, di Brazil lahir, di mana. Nah, ini karena apa? Karena sama-sama tidak terkendali. Karena virusnya kan sama-sama ada dan dia memiliki peluang yang sama, menginfeksi orang, mudah menyebar. Ya sama gitu. Nah ini yang akhirnya bisa independen. Nah ini terjadi ketika beta juga bersamaan loh. Jadi artinya makanya kalau di dalam International Health Regulation namanya 2005 itu adalah safeguard global health security ya dunia. Itu tidaklah harus mau tutup pintu perbatasan, enggak juga. Lihat Australia udah ditutup segimana ketatnya sama New Zealand, tapi bobol juga gitu karena memang sulit gitu. Tapi artinya bukan berarti wah kalau itu longgar, ya nggak begitu, tetap ada, sudah betul di pemerintah mau memperkuat, tapi di dalam negerinya ya jangan boleh abai 3T 5M vaksinasi. Pak Diki, mohon maaf saya potong, berarti yang harus diwaspadai adalah varian C12 ya, bukan Mu lagi ya? Ya varian Mu tentu juga harus diwaspadai ya, karena apa? Karena varian Mu ini bisa 7 kali melemahkan respon antibodi yang dihasilkan dari vaksinasi atau orang penyintas. Ini yang paling tinggi sejauh ini di semua varian. Varian Mu ini yang paling tinggi, 7,6 kali bahkan. Kalau varian Delta cuma 2,6 kali. Ini dibandingkannya dengan virus Wuhan yang liar sana. Kalau di bawah varian Mu ini varian Beta, dia bisa 6 kali melemahkan respon antibodi yang dihasilkan dari vaksinasi. Ya berarti yang tadinya misalnya bisa memproteksi 50% bisa turun banget gitu. Jadi informasi mengenai varian Mu ini kebal vaksin betul ya Pak? Betul. Tapi bukan 100% kan, artinya masih ada lah. Tapi ya 7 kali itu luar biasa, turun banget gitu. Ya, ini yang artinya herd immunity itu makin jauh banget. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus menambah dosis vaksin yang ada atau harus membuat lagi nih vaksin versi baru untuk melayani varian baru juga? Ya, jelas kita dunia ini saya sampaikan begini. Semua vaksin sama ya, semua vaksin itu dari 4 manfaat vaksin, saat ini baru 2 yang bisa diraih oleh vaksin, saya sebut sebagai vaksin gelombang pertama COVID-19. Vaksin COVID-19 gelombang pertama. Jadi karena ini sekarang semua masih dalam vaksin COVID-19 gelombang pertama, belum ada yang kedua. Kedua ini lebih ketat karena diharapkan akan lebih merespon varian baru. Nah, apa yang 2 manfaat itu? Pertama, dia bisa membuat orang nggak parah, nggak sampai ke ICU, nggak sampai dapat ventilator. Itu juga kan sudah alhamdulillah kan. Kedua, bisa menurunkan potensi kematian. Nah, ini manfaat dari vaksin. Nah,
Oleh karena itu kejar vaksin itu nggak boleh, Oke. nggak apapun vaksinnya. Nah tapi ada dua hal yang belum bisa diraih oleh vaksin gelombang pertama ini, yaitu apa? Mencegah orang terinfeksi 100% belum bisa. Oke. Orang yang sudah divaksinasi lengkap tetap, apalagi sekarang ada varian Mu, ya Hmm, bisa hmm. terinfeksi lagi walaupun sudah oleh Delta, udah divaksin, ya tetap dia terinfeksi. Kedua, dia tidak 100% atau efektif ya untuk atau signifikan mencegah penularan. Jadi orang yang sudah divaksinasi penuh, dia bisa terinfeksi, bisa menularkan. Walaupun dibandingkan orang yang tidak divaksin, ya lebih sedikit jumlah virusnya. Nah, tapi kan masih tetap kurang lebih kalau Delta itu 2 harian ya masih bisa sangat infeksius. Nah, ini artinya membuat bahwa ya vaksin yang ada ini masih belum bisa kita harapkan mencapai yang tadi herd immunity. Meskipun Nah, ditambah responnya dosisnya berkali-kali ya Pak? ya meskipun di booster sama aja, karena ini masalahnya adalah bahwa varian yang ada ini ya masih bisa menurunkan efektivitas dalam fungsi dari vaksin itu. Nah artinya apa? Ya vaksin satu, selalu saya dari awal pandemi saya sampaikan vaksin bukan solusi tunggal, vaksin bukan solusi ajaib. Nah vaksin itu bagian dari strategi. Jadi strategi yang lainnya harus juga kuat, yaitu apa? 3T, 5M, dan vaksinasi, termasuk pembatasan. Pembatasan ini ya PPKM itu masuk di situ. Jadi kombinasi ini yang harus kita perkuat, kita lakukan, tapi ya bukan hanya di level nasional, tapi terutama kan di level kabupaten kota. Apapun variannya, Mbak. Oke. Termasuk C12 tadi ya? Apa perbedaannya dengan Ya. Mu, Pak? Nah, varian C12 ini masih dalam penelitian. Ini pertama berasal dari Afrika Selatan. Nah, yang menjadi perhatian dan dugaan potensinya adalah bahwa dia lebih sama, setidaknya mirip sama dengan Delta kecepatan transmisinya, termasuk menginfeksinya, termasuk gejalanya, termasuk juga menurunkannya bisa lebih dari Delta gitu, menurunkan efikasi dari antibodi. Karena semua, seperti yang saya bilang tadi, hampir semua mutasi yang ada di varian yang di VOC itu yang of concern ya, yang sudah memang secara transmisi penularan cepat, kemudian juga memiliki dampak secara klinis juga lebih serius. Nah, kemudian hampir semua varian yang ada di varian of interest, ya artinya yang bisa menyebabkan cluster, ya menyebar di banyak negara, ini mutasinya ada di varian C12. Nah, kalau dari ketemu bahwa mutasinya ada aja, kita udah bisa melihat bahwa misalnya ada anak nih, ini turunan kan, ini kayak cucunya generasi keberapa, ya dia bisa lari kencang, badannya kuat, tahan cuaca, kayak begitu. Nah ini bisa mendobrak dinding perbatasan. Nah ini yang artinya sekali lagi, tapi ini masih dalam teoritis ya. Saya bukan maksudnya mau menakut-nakuti, tapi secara teoritis waspada, kalau ya, Pak? dia miliki itu, ya berarti potensinya ada. Nah sekarang para peneliti sedang berusaha mencari tahu ini benar nggak. Kalau dia sama semuanya, berarti dia lebih poten gitu. Nah ini artinya kewaspadaan. Nah ini yang harus disampaikan. Pak Diki, kalau melihat bagaimana mengatasi agar varian ini tidak masuk ke Indonesia, kita berkaca dengan Australia sudah melockdown tapi tetap saja kecolongan. Nah bagaimana kalau kita bicara dengan Indonesia, apa yang harus dilakukan agar varian ini tidak gampang masuk ke Indonesia, Pak? Saya menghela napas ini karena sulit ya Mbak April, sulit. Karena saya pernah di pemerintahan, saya kepala kerjasama bilateral dan pernah melihat kualitas perbatasan kita dalam kaitan aspek kesehatan ya. Dan saya melihat pintu masuk kita luar biasa banyak. Gitu. Jadi darat, laut, udara, dan bicara laut, Masya Allah, negara kita luar biasa besar, banyak pulau-pulau kecil. Dan bicara darat, kita perbatasan darat kita itu ada BIMS namanya. Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand ini sekarang tambah Timor Leste. Itu dengan Papua Nugini. Ini adalah
perbatasan Oke. panjangnya luar Jadi biasa panjang. Nah, susah ya Pak sehingga Diki ya untuk bisa menutup rapat ya Pak Diki ya. Jadi harus sulit, sulit. kesadaran dari masyarakatnya menerapkan 3T dan juga 5M itu tadi. Baik, Betul. terima kasih banyak Pak Diki sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Sehat selalu Pak Diki, selamat malam. Sama Mahfud. Salam. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dengan berita-berita atau peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami.